بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pemirsa, udah balik lagi ternyata kita. Masih di kisah teladan, masih kita menceritakan tentang Sumamah bin Usail. Tadi ceritanya, Sumamah bin Usail itu udah ditawan sama kaum muslimin, diikat di tiang masjid beberapa hari nih pemirsa. Kemudian setelah ditanyai oleh Rasulullah, ya dengan pertanyaan yang sama, ya sekitar 3 kali Rasulullah bertanya, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia yang pernah Allah ciptakan, melepaskan Sumamah bin Usail. Sahabat kebingungan, pemirsa. Oh, ini orang ini sadis nih, tukang bunuh sahabat dulu nih. Kok enak kali cuma ditahan? Itu nahannya bukan di penjara yang kotor, gelap gulita, ada tikus-tikusnya kayak di TV-TV itu. Diikat, ditawan, digebukin, dipecutin, dicemitiin. Siksa enggak, cuma diikat di masjid, ya pemirsa, diikat di masjid beberapa hari, dijamu, dikasih makan enak, dilepas. Luar biasa ini pemirsa. Ya udahlah, karena sahabat ini sami'na wa ata'na, dilepas Sumamah bin Usail. Pulanglah Sumamah bin Usail ya ke bumi Yamamah. Tapi pemirsa, baru beberapa langkah Sumamah bin Usail, baru kurang lebih hanya beberapa kilometer, dia masih sampai di dekat Baki. Nah, tanah Baki di Madinah. Ini pemirsa kalau mau tahu, kalau sekarang tanah Baki itu menjadi tempat perkuburannya para sahabat-sahabat yang mulia dulu. Dulu banyak dikubur di kuburan Baki. Nah, jadi dulu ceritanya belum jadi kuburan, di situ ada aliran air. Jadi Sumamah berhenti sejenak untuk membersihkan dirinya. Kalau bahasa kitanya bersuci lah. Ambil air, derauknya, cuci muka dia, raup dia kan. Jadi cuci bentar, udah berapa hari loh dia ditangkap loh. Duduk dia bentar, merenung. Tiba-tiba hatinya nih merasa cinta atau terbesit sesuatu gitulah. Ya kepenak loh hatiku. Balik lagi dia ke masjid. Si Sumamah balik ke masjid. Masuk dia ke masjid. Orang-orang terpelongo nih, kawan ini balik lagi apa selotnya ketinggalan apa cuman loh. Orang udah dilepas kok balik lagi. Ibaratnya kita di penjara, dilepasin, udah kok tiba-tiba mau balik lagi gitu mau ke penjaranya gitu. Nah ini kok kejadian sama Sumamah, kok balik lagi dia ngapain? Rupanya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang tak terduga-duga terjadi. Sumamah bin Usail datang di hadapan para sahabat-sahabat Rasulullah, mengangkat tangannya. Kemudian dia melafazkan kalimat tauhid, kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Tiba-tiba Sumamah bin Usail mengucapkan syahadat. Dia menerima Islam. Para sahabat semuanya terpelongo melihat kejadian tersebut. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sumamah bin Usail pun mengatakan,
sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Wahai Rasulullah, dahulu wajahmu adalah wajah yang paling aku benci. Namun mulai dari sekarang, wajahmu adalah wajah yang manusia yang paling aku cintai. Wahai Rasulullah, dahulu agamamu adalah agama yang paling aku benci. Tapi hari ini, mulai detik ini, agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Wahai Rasulullah, dulu negerimu ini, Madinah ini, adalah negeri yang paling aku benci dan paling benci. Tapi mulai hari ini, negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Subhanallah. Perkataan yang keluar dari lisan Sumamah bin Usail setelah bersahadat. Salah satu hikmah kenapa Rasulullah dan para sahabat meletakkan Sumamah bin Usail di masjid, agar Sumamah bin Usail melihat dengan mata kepalanya secara langsung bagaimana akhlak dari para sahabat, bagaimana keadaan kaum muslimin, bagaimana kehidupan orang-orang Islam ketika itu. Luar biasa pemirsa. Kalau di penjara, dikurung, dia gelap gulita, nggak nampak dia bagaimana keadaan para sahabat. Tapi kalau diikat di masjid, beliau melihat betapa indahnya kehidupan yang ada di Madinah. Beliau melihat dan mendengarkan secara langsung indahnya ayat Al-Quran yang dibacakan ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah sholat. Ia langsung mengerti maknanya. Setiap hari dia mendengarkan firman-firman Allah. Akhirnya melekat dalam hatinya. Sebuah keindahan, sebuah perkataan, ini bukan perkataan manusia. Ini adalah betul perkataan dari Rabb semesta alam. Dan Sumamah bin Usail bukan orang bodoh. Sumamah bin Usail bukan orang yang gak pinter, yang tidak tahu akan sebuah kebenaran. Hingga akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Sumamah bin Usail tetap kukuh dari pendiriannya. Akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Rahmatan lil alamin. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Akhirnya Sumamah bin Usail mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang dari kampungku, niatku untuk melaksanakan umroh. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat banyak dosa-dosaku, wahai Rasulullah, karena aku dulu telah pernah membunuh para sahabatmu. Kemudian apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Islam telah menghapus segala dosa-dosa perbuatanmu yang terdahulu. Masya Allah. Kemudian saking cintanya Sumamah bin Usail, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melaksanakan umroh dengan sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Akhirnya Rasulullah mengajarkan bagaimana tata cara umroh yang benar. Dan Sumamah bin Usail berjanji ingin melakukan sesuatu untuk orang-orang kafir Quraisy yang telah menindas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kisah kelanjutannya, insya Allah kita akan ceritakan di pertemuan yang berikutnya tentang perjalanan Sumamah bin Usail, bagaimana dia mengembargo orang-orang Mekah. Sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.